semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hanifatun Nikmah. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait konflik sosial. Nah, pasti timbul di benak kalian terkait mengapa dapat terjadi konflik sosial. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama terkait faktor penyebab konflik sosial, akibat yang ditimbulkan, cara penanganan, dan contoh konflik sosial. Selanjutnya, pernahkah kalian terlibat secara langsung atau melihat secara langsung kejadian atau konflik sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian? Oke, kita akan membahas tentang apa itu konflik sosial. Kata konflik merupakan perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan atau kekuasaan saja, tapi juga menjatuhkan atau menundukkan pesaingnya. Nah, konflik ini terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik yang relatif terbatas. Nah, berikutnya ada beberapa faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Contohnya, siswa A memiliki argumen yang berbeda dengan siswa B. Hal tersebut bisa juga menimbulkan konflik sosial karena tidak memiliki tujuan atau pendapat yang sama. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Contohnya, ini sering terjadi seperti peperangan antar suku karena mereka tidak memiliki atau memiliki perbedaan latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Contohnya, Pak Tomo ingin memilih calon presiden 01 karena visi misinya seperti itu. Kemudian Pak Tony ingin memilih pasangan presiden 02 karena visi misinya seperti itu. Nah, mereka berdua bisa saja menimbulkan konflik karena keduanya tidak memiliki pendapat yang sama antara masing-masing paslon karena perbedaan kepentingan tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan nilai yang cepat. Contohnya, suatu desa di daerah terpencil yang sebelumnya ekonominya stabil dan kehidupan desanya sederhana, tiba-tiba akan direlokasi menjadi sebuah kawasan industri. Tentunya masyarakat banyak yang tidak setuju karena kecepatan pembangunan yang secara tiba-tiba. Hal itulah yang juga dapat menimbulkan konflik sosial. Nah, di sini ditunjukkan contoh konflik sosial yang ada di wilayah Malang, yaitu konflik pengelolaan wisata Sumber Maron. Nah, Sumber Maron ini merupakan wisata sumber mata air yang berada di Kabupaten Malang. Nah, konflik ini melibatkan pemerintah Desa Karangsuko dan juga masyarakat desa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Karangsuko maupun pengelola WSLIC atau BPSABS Sumber Maron. Masing-masing dari pihak berusaha mengambil alih dan menguasai mata air Sumber Maron secara utuh. Dengan dalih untuk mensejahterakan masyarakat. Upaya saling klaim di antara kedua pihak ini memicu terjadinya konflik pengelolaan wisata Sumber Maron. Lalu bagaimana cara penanganan konflik tersebut? Nah, akhirnya karena kasus tersebut naik hingga DPRD, sehingga DPRD mengusulkan untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, sehingga di antara mereka menemukan titik terang dan kejelasan atas siapa yang akan mengelola desa wisata Sumber Maron. Selanjutnya,
Apa saja dampak konflik sosial? Apakah kalian tahu dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial tersebut? Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik sosial yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Pastinya jika kalian ingin melawan sekutu atau melawan lawan kalian akan melakukan kerjasama dengan meningkatkan solidaritas kelompok agar kelompok kalian bisa memenangkan pertarungan tersebut. Yang kedua yaitu retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu karena masing-masing individu ingin menang atau ingin pendapatnya dapat diterima oleh semua orang. Yang keempat yaitu rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Nah, setelah kita belajar tentang faktor penyebab konflik sosial, kemudian akibat atau dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara untuk menangani konflik sosial. Cara untuk menangani konflik sosial yang pertama yaitu dengan menghindar. Yang kedua, dengan memaksakan kehendak. Yang ketiga, dengan menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat yaitu tawar-menawar. Dan yang kelima yaitu kolaborasi. Cara menangani konflik sosial yaitu yang pertama dengan menghindar. Jadi saat terjadi konflik sosial, kalian bisa menghindari terjadinya konflik tersebut dengan cara tidak ikut campur terkait konflik sosial yang terjadi tersebut. Kemudian yang kedua, memaksakan kehendak. Jadi kalian bisa memaksakan kehendak lawan untuk menerima pendapat atau kehendak kalian agar tidak terjadi konflik sosial. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, ini menyesuaikan keinginan orang lain ini maksudnya kalian harus bisa menerima keinginan atau pendapat dari orang lain agar tidak memicu terjadinya konflik sosial. Yang keempat yaitu tawar-menawar. Jadi untuk menangani konflik sosial, kalian bisa melakukan tawar-menawar antara kelompok satu dengan kelompok lain untuk menangani agar tidak terjadi konflik sosial. Yang kelima yaitu kolaborasi. Jadi kalian bisa kolaborasi dengan kelompok lain untuk menangani konflik sosial, untuk mencari jalan keluar dan jalan tengah dari permasalahan tersebut. Oke, sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan terkait konflik sosial. Terima kasih.